sejak 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Nah, para sahabat itu ketika selesai Ramadan, 6 bulan berikutnya digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih merasakan rindunya, nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya sebelum masuk bulan Ramadan, para sahabat gunakan untuk meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, kalau kita ini setidaknya ya sekarang berarti siapkan diri kita untuk menyambut kehadiran bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan rahmat, ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu doa yang diajarkan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Sungguh suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi seorang muslim ketika Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Dan kita berharap Ramadan ini juga nanti kita bisa bertemu dan bisa menjamunya, mengisinya, menyambutnya dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas ibadah yang ada di bulan Ramadan. Bisa kita bayangkan, salah satu kemuliaannya adalah adanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang nilainya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau dihitung tahun sekitar 83 tahun. Kalau panjenengan umpamanya menemui saja bulan Ramadan 10 tahun menemui Lailatul Qadar, itu seakan-akan sudah 830 tahun. Dan itu kalau digunakan untuk ibadah, berarti panjenengan seolah-olah beribadah selama 830 tahun tanpa henti. Luar biasa sekali pahalanya. Orangnya lagi tilawah Quran, seakan-akan tilawah Quran terus itu. Lagi bersedekah, seakan-akan sedang bersedekah terus itu. Lagi sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah yang lain, seakan-akan panjenengan sedang melakukan ibadah itu terus-menerus selama 83 tahun. Kalau mau 10 kali saja ya 830 tahun. Dan tidak mungkin ada orang yang ibadah terus selama itu. Ya mesti nanti perlu makan, nanti perlu bekerja, perlu ke mana-mana kan begitu. Dan tentunya ya banyak dosanya. Tapi ini kemurahan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya walaupun umurnya Nabi Muhammad itu pendek-pendek, tapi pahalanya bisa mengalahkan umatnya Nabi Nuh yang hampir rata-rata 1000 tahun umurnya. Umat Nabi Muhammad rata-rata di antara sittin wa sab'in sana, yaitu 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Bahkan ya sekarang sudah banyak 40-an, 50-an itu pada meninggal. 30-an meninggal. Tapi rata-rata yang 60 sampai 70-an tahun. Tetapi insya Allah masuk surganya lebih dulu kalau dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nanti Lailatul Qadar. Makanya beruntung banget nanti kita. Mari perbanyak doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Namanya biasanya kalau di tempat kami itu puji-pujian. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
waghfir lana dzunubana. Makanya begitu ya. Dongo jaluk karo Gusti Allah. Makanya kita kalau salah satunya setelah sholat minta pada Allah itu, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu terus ya supaya nanti umur kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu. Nah, sebelum masuk Ramadan, maka ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan agar ketika masuk ke Ramadan itu kita sudah betul-betul siap. Karena tamunya sangat agung. Tamunya sangat agung. Kalau tamunya sangat agung, maka persiapannya seyogianya seharusnya itu lebih lama. Sebagaimana kalau kita mau ada tamu presiden mamanya, ini persiapannya lama dan disiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, apalagi ini bulan Ramadan. Nah, ada ya. Persiapannya seyogianya itu juga dipersiapkan jauh-jauh hari dan dipersiapkan sebaik mungkin. Makanya para sahabat, orang-orang yang terbaik itu mempersiapkannya 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan. Dan anak dewe kan wis ora gagas ngono kuwi. Omone sing ora jarang-jarang ngaji malah wis biasa wae. Maka orang yang tidak mempersiapkan tamu yang agung yaitu Ramadan nanti, maka dia akan sak-sae. Itu tidak menjamunya dengan baik, tidak menyambutnya dengan baik. Wis teko karepmu, mulih karepmu kan begitu. Tapi bagi orang yang paham bahwa ini akan membawa kemuliaan bagi orang yang didatangi, yaitu orang Islami, membawa ampunan, seluruh dosa nanti akan diampuni, dilipat gandakan kalau kita menjamunya dengan ibadah sunnah, seakan-akan kita mendapatkan pahala ibadah wajib. Melakukan ibadah satu dilipat gandakan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Bahkan sampai puasanya itu malaikat ora iso nyatet. Kalau ibadah yang lain kan malaikat yang nyatet. Tapi kalau puasa ini tidak, ora iso nyatet. Makanya tidak diberitahukan pahala puasa itu, baik oleh Allah maupun Rasulnya nggak diberitahukan. Saya besarnya insya Allah pahala yang akan kita dapatkan. Nah, bagi orang yang tidak paham tidak akan menyambutnya itu. Karepmu, gitu ya. Nah, tapi hanya orang-orang yang paham yang tadi, para sahabat itu lebih paham. Maka 6 bulan itu disiapkan dengan baik. Kedatangannya itu diimpi-impikan. Nah, ya. Sampai-sampai ada kadang mohon maaf berlebihan. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah hadis palsu mamanya begitu. Tapi ini populer biasanya di masyarakat gitu ya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Sing sapane wong seneng tok arep manjinge wulan Ramadan, akan kedatangan bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Terus seneng tok jadi ini. Wallahu a'lam. Tapi ada sebagian mata bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Nanti ya. Itu tapi memang para sahabat seneng memang. Seneng banget itu akan kedatangan bulan Ramadan, dan diimpi-impikan tadi itu karena tadi begitu banyak fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa yang tidak akan dijumpai selain hanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita siapkan agar nanti masuk bulan Ramadan itu kita sudah siap. Yang tidak menyiapkan ya itu biasa aja, seneng tok sedina rong dina setelah itu ya hilang dari masjid, hilang dari tilawahnya nanti ya, atau ya sudah biasa gitu aja sudah. Makan kadang kita di jalan lihat kelempas-kelempus begitu ya, orang Jawa Islam janja nih nanti ya. Ya karena tidak mempersiapkan, dia tidak tahu masalahnya. Dia tidak tahu di bulan Ramadan ini luar biasa. Tamunya tamu paling agung yang kemudian kalau kita melakukan ibadah-ibadah dilipat gandakan pahalanya. Nah, persiapan yang pertama adalah persiapan dari sisi ruhiyah. I'dadur ruhiyah atau i'dadul ma'nawiyah, persiapan dari sisi spiritualitas kita. Dari sisi keagamaan kita, dari sisi ruhiyah kita.
Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, kita biasakan qiyamul lail. Ya. Kan nanti di bulan Ramadan, insya Allah kita akan qiyamul lail full selama 30 hari. Nah, ini kalau tidak dilatih dari sekarang, nanti pada saat qiyamul lail, yaitu qiyam Ramadan atau salat tarawih, maka hanya bertahan beberapa malam saja. Ya, orang persiapan masalahnya. Nah, ya. Dan itu terjadi berulang setiap tahun terjadi di mayoritas umat Islam. Karena jarang dia mempersiapkannya jauh-jauh hari. Tapi bagi orang yang mempersiapkannya, tambah semangat nanti. Bahkan nanti di akhir-akhir justru tambah lagi semangatnya dengan i'tikaf. Tuh. Dan insya Allah kita setiap tahun ada i'tikaf di masjid kita ini. Di akhir-akhir itu silakan. Di masjid kayak gini, rumah ya turun, di masjid ya turun. Tapi beda pahalanya insya Allah. Iya, pada bodoh turun nih. Di masjid mendingan nang masjid. Tuh. Tapi wong jenenge ibadah, i'tikaf kita berdiam diri. Lungguh tok wis entuk pahala janjane. Tapi setan ora gelem, mendingan lungguh nang omah kan itu. Nanti 10 hari terakhir agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, salah satu caranya beriktikaf di masjid. Itu. Ning omah ya turu pada wae turu nih, mendingan nang masjid. Itu aja malah insyaallah. Nggawa kasur entuk. Nanti masjid kene nggawa kasur entuk betul. Boleh. Namanya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu kalau bulan Ramadan ya begitu pada nggawa kasur. Karena orang mulih ngono. Itu kalau hari-hari biasa gini kan nggak boleh. Tapi kalau pas 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ento nggawa kasur. Apa jenengan nggak kasur yang masjid rapopo. Gitu ya. Ya tapi ini waktunya sholat ya dipinggirkan kan begitu loh. Nanti kalau sudah selesai sholat tarawih, orang-orang pada pulang dan jenengan istirahat silakan. Nggak apa-apa. Itu boleh saja. Gitu. Nah, perbanyak qiyam lail ya. Supaya nanti masuk di bulan Ramadan tidak kram gitu ya, wong bisa pemanasan olahraga itu, ini ada pemanasan itu nanti pas saatnya tanding itu tidak kram ya. Nah, orang yang tidak mempersiapkan dengan qiyamul lail sebelum datangnya bulan Ramadan, nah seperti yang kita lihat awal-awal aja hampir semua masjid di Indonesia itu penuh sesak. Bahkan takmir masjid biasanya sampai nyewa kajang begitu ya, karena ramuat ya, tapi biasanya bertahan hanya beberapa hari saja. Dan orang-orang yang tidak mempersiapkan nanti akan berguguran sendiri-sendiri ya, itu ya, berguguran sendiri-sendiri sudah nanti ya, itu begitu. Jadi akan semakin maju sofnya, jamaahnya semakin keluar masjid. Keluarnya di rumah masing-masing atau di mal-mal itu gitu ya. Itu kalau tidak persiapan, maka kita persiapkan. Salah satunya lagi yang harus kita persiapkan selain qiyamul lail, tilawah Quran. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sangat dianjurkan kita nanti di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah saja itu di bulan Ramadan itu tadarus dengan malaikat Jibril, dicek lagi bacaannya masih bener apa orang istilahnya kayak gitu itu. Ya, walaupun tentunya Rasulullah mesti benernya. Tapi itu dicek kembali oleh malaikat Jibril tadarusnya. Itu Rasulullah. Nah, kalau kita ini maka kita persiapkan dengan dari sekarang mulai lagi tilawah Qur'annya. Supaya kita latihan duduk lama ya gini kuat. Rata-rata kan nanti yaitu BYA-nya kuat. Itu ya. Lungguh lama itu BYA-nya kuat nanti. Janjane nongkrong nang ndi gitu ya, ning warung apa nanti ya kuat janjane. Nongkrong mancing ya kuat janjane. Itu ya. Nah ya, dikum sedina-dina ngono ya kuat itu ya. Itu saya lihat kalau Wonogiri itu ya orang-orang mancing itu di kum gitu sedina-dina ya kuat ngono. Tapi nanti kalau tidak dibiasakan, lungguh sedilo ngono iki wis ora kuat. Bayane pegel lah, ya kakine gringgingen lah, mripate wis ora pati akeh, ora pati cethok. Tapi begitu lunga ya wis langsung
ngantuke ilang, gringinane ilang, itu pegel-pegele ilang. Nah ya setane mangkaya ngono ki. Mulai sekarang dilatih. Ya, alhamdulillah kita atasinya jalan terus. Insyaallah Bapak Ibu. Ya, setahun, 2, 3, 4, 5 tahun nanti semakin bagus bacaannya. Pokoknya terus semangat terus tasinya itu. Selagi tidak ada udzur syar'i, berangkat terus. Ora iso ora apa-apa. Dan itu nanti itu menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wong panjenengan wis niat ngono tok wis dicatet pahalane, apalagi sampai melakukan. Ya ketika panjenengan niatkan saya pengen hafal Quran 30 juz begitu, insyaallah walaupun panjenengan meninggal belum hafal Quran 30 juz, macane wae ya urung cetha istilahnya begitu. Insyaallah Allah catat pahalanya seperti orang hafal 30 juz. Itu pentingnya wong duwe ilmu. Kemudian diniatkan situ. Jangan niatnya ngono kuwi. Sing dhuwur sekali orang bayar niat. Ya Allah, pokoknya saya pengen hafal Al-Quran 30 juz. Nah, salah satu caranya itu hadir tahsin itu. Maka ketika meninggalnya insya Allah Allah catat dengan hafal Al-Quran 30 juz. Atau digolongkan dengan para penghafal Al-Quran 30 juz. Itu penake ngono kuwi. Ndemai mangkat terus gitu ya. Ini tilawah Quran disiapkan dari sekarang. Sithik-sithik. Seisone pokoknya. Itu ya seisone. Masing-masing kan beda-beda. Nah, seisone. Itu. Suangel banget, ngantuk banget wis kulhu ping 3 wis. Pahalane jenengan khatam Quran 30 juz. Lah ya ora penak sing dicoba. Umat Nabi Muhammad gampang banget ngono kuwi. Nek maca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu kan 30 juz. Wah, buat setahun ora rampung. Wis kulhu wae ping 3. Ah, rampung itu. Penting wong ilmu ngono kuwi. Ya. Jenengan baca kulhu ping 3 wis pahalane ya sama seperti orang yang menghatamkan Al-Quran 30 juz. Terus penak banget ini. Ora usah kandhake kancane iki. Kan kancan dadi melu-melu. Itu ya. Sing pagel banget ngaji wae dikandani ngene iki. Nah, kemudian selain tilawah Quran adalah kita perbanyak berdoa. Nah, salah satunya itu ayat yang diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala membahas ibadah puasa itu masalah berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu atasnya membahas puasa. Bawahnya membahas puasa itu. Tapi diselipi terkait dengan masalah doa. Nah, karena nanti insya Allah orang yang sedang berpuasa doanya mustajab sampai dia berbuka. Jadi ada doa yang mustajab, yaitu salah satunya doanya orang yang sedang puasa, doanya orang musafir, doanya orang terzalimi. Itu doanya mustajab itu. Nah, maka salah satunya kita perbanyak doa. Doa apa wae silakan njaluk apa wae. Nah, kalau yang sekarang ini ya perbanyak doanya ketemu dengan bulan Ramadan. Tapi nanti di bulan Ramadannya silakan minta apapun. Maka salah satu cara agar takdir itu Allah rubah dengan kehendaknya yang lebih baik untuk diri kita, itu dengan cara kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir itu bisa dirubah, bisa. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kan kita nggak tahu takdirnya kayak ngopo. Nah, perbanyak doa itu. Nah, sekarang mulai perbanyak doa. Nah, iso ngumpul ke doa-doa. Doa yang paling utama sesuai dengan Al-Qur'an. Sesuai dengan As-Sunnah di hadis-hadis. Itu. Atau yang dibuat oleh para ulama-ulama. Gitu ya. Nah, orang iso yus doane dhewe kaya ngopo, ora apa-apa. Ngono ya. Monggo ngopo Jawa, ngopo Indonesia boleh. Sementing tidak di dalam salat. Ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Pengine opo? Pengen umure panjang, kepengin disehatkan, diberikan rezeki yang banyak, yang barokah, sehingga insya Allah nanti bisa untuk berinfak, bersedekah, banyak nanti bisa gunakan untuk haji, umroh ke Mekah, kan begitu. Dua anak sing soleh solehah, opo wae lah, silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti. Ya, ini perbanyak doa. Kemudian
Yang selanjutnya juga perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika nanti masuk bulan Ramadan hati kita sudah bersih, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa-dosa dengan sesama anak Adam sudah saling memaafkan. Sehingga nanti insya Allah kalau hatinya bersih masuk di bulan Ramadan, maka kita akan merasakan haus untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ibadah ya orang warak-warak terus, ibadah terus, semangat terus begitu. Karena nanti akan semakin khusyuk, semakin nikmat, semakin lezat, semakin bahagia ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jadi perbanyak istighfar, termasuk zikir-zikir yang lain. Itu silakan. Ini persiapan dari sisi ruhiyahnya, i'dadur ruhiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan dari sisi ilmu. Dan nanti akan kita bahas sampai bulan Ramadan, ya. Dari sisi ilmu, i'dadul fikriyah. Nah, nanti kita akan sampaikan syarat wajibnya puasa, syarat sahnya puasa, rukunnya puasa, yang disunnahkan, yang dimakruhkan, yang membatalkan. Kemudian kita sampaikan keutamaan-keutamaan dan lain sebagainya agar kita semakin paham, sehingga kalau kita paham maka yang sunnah-sunnah akan dilakukan, yang makruh apalagi membatalkan akan ditinggalkan. Jangan sampai malah sebaliknya, kalau tidak paham sing batal ke malah dilakukan, sing sunnah-sunnah malah ditinggalkan. Ada mohon maaf sebagian orang puasa ya puasa tapi orang belum sholat umpamanya. Umpamanya begitu. Nanti ya, so janjane, tapi mohon maaf mulutnya tidak bisa dijaga. Nanti ya, puasa tetapi mungkin matanya tidak dijaga dan lain sebagainya, karena mungkin persiapan dari sisi ilmunya ini kurang. Itu ya. Maka nanti kita akan bahas begitu ke depan terkait dengan persiapan dari sisi ilmu ini. Kemudian persiapan berikutnya adalah i'dadul jasadiyah, persiapan dari sisi fisik. Puasa ini menuntut fisik yang sehat agar bisa kuat berpuasa. Di samping puasa, ibadah-ibadah yang lain, tilawah Quran, qiyam Ramadan, sholat tarawih dan lain sebagainya, kalau jasad atau fisiknya tidak sehat, maka akan kesulitan dan merasa payah atau berat kita melakukan ibadah itu. Maka dari sekarang juga kita siapkan fisik kita yang sehat dan bugar. Caranya bagaimana? Makan dan minum yang halalan thayyiban. Nah, halal dari sisi zatnya dan dari sisi cara mendapatkannya. Nasi zatnya halal, tapi kalau cara mendapatkannya dari hasil menipu, hasil korupsi, jadi haram. Maka halal zatnya ya halal cara mendapatkannya. Kemudian thayyiban, baik. Nah, kalau baik thayyib di sini nanti sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Bagi saya ini teh manis kayak gini, thayyib baik-baik saja. Tapi bagi sebagian orang yang kena diabetes, tidak baik, maka ya dihindari. Ya sithik-sithik baik kalau pengen, kan gitu ya. Halal jangan nih, tapi tidak thayyib untuk sebagian orang. Tuh. Umpamanya seafood, makanan-makanan laut, bagi sebagian orang yang sehat, wah nikmat banget. Tapi bagi orang yang punya kadar kolesterol tinggi, kurang baik barangkali. Ya dihindari, ya sithik baik, kamaran gitu. Nah, daripada nanti malah sakit. Kolesterolnya tinggi, darah tinggi, kemudian nanti stroke malah repot. Ya pengen ya sithik baik. Nih tambah pengen kan saya gitu ya. Ya halal jangan cuma tidak thayyib menurut tubuhnya masing-masing. Maka tidak bisa dipaksakan. Lho ke halal kok jenengan ra gelem ngopo to teh manis. Lah, harus dipaksa. Beliau punya diabetes umpamanya, ya jangan dipaksa walaupun itu halal gitu ya. Disesuaikan dengan tubuhnya masing-masing monggo Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah umur-umur ya 50, 60 ke atas itu wis yes, jaga diri masing-masing. Iya betul. Sing iso jaga awake dhewe-dhewe. Sebab nek dipeksa ting bojone atau ting wong liya nesu.
Ngono kuwi, wong seneng malah ora entuk ngono kuwi. Iya, mula ya sing jaga awake dhewe. Ya, itu ya, nek pengen ya sithik wae ora apa-apa. Utawa mbok pengen tok. Tapi ya ora sakake, akeh yo rekoso yo dhewe. Nanti sakit kan sing rekoso wae dhewe ditambah ya pasangan hidup ini ditambah rekoso juga mesake kan itu. Jadi ini yang pertama, memakan makanan, meminum minuman yang halalan thayyiban. Istirahat yang teratur. Nah, janjane kalau malam itu kalau tidak ada acara, apakah pengajian atau yang baik, maka sebaiknya segera tidur. Yang baik itu tidur lebih awal, bangunnya lebih awal. Kecuali ada acara, rapat RT ya kan, ya silahkan didatangi. Ada pengajian ya silahkan didatangi. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada agenda acara yang baik, maka tidak usah nongkrong-nongkrong sampai larut malam yang akhirnya nanti akan merusak fisik kita itu. Maka istirahat yang teratur, yang cukup, silahkan. Siang ada waktu qailulah, tidur sebentar, itu juga sunnah hukumnya. Nah, tentunya ya masing-masing beda-beda. Nanti kalau kerja di tempat tertentu yang tidak bisa istirahat ya nggak usah gitu. Tapi kalau bisa ya silahkan. Ya ini istirahat yang teratur. Olahraga yang teratur. Nah ini Masjid Al-Dikrom ya, kalau hari Ahad nih Mas Tri ini goes gitu ya. Pak Slamet ini goes gitu. Ya silahkan diagendakan goes gitu ya. Tapi goesnya ora usah balapan. Wis tekane wae. Niate sehat kok malah. Sebaliknya itu ya silakan gitu ya. Karena memang juga olahraga bagi yang sudah umur 50-an tahun ke atas itu ya sama dione wae. Ya, tidak perlu ngejar koncone ngoyo, itu gak usah. Ya, sama dione. Ya. Nah, ini istirahat dan juga olahraga yang teratur. Atau jalan kaki silakan. Itu pagi-pagi jalan kaki ke mana Tanjung Sari atau kemana dan seterusnya begitu. Itu bagian dari salah satu usaha. Ya, ikhtiar agar kita fisiknya sehat. Atau olahraga yang Bapak Ibu senang. Kemudian di samping itu menghindari hal-hal yang bisa merusak tubuh. Nah, di sini nggak ada yang rokok ya, mamanya ngerokok mamanya. Ya tapi kalau yang doyan ya monggo, kalau kan berpendapat mamanya rokok itu adalah ora popo begitu ya, apik gitu ya. Wis anake tak kei rokok berarti ngene apik. Ya monggo, saya tidak melarang, tapi kalau itu tidak baik maka sebaiknya ditinggalkan. Nah, ya, merusak tubuh. Salah satunya tadi, merokok umpamanya, atau umpamanya apa? Ya, salah kalau di sini minuman khamr nggak ada lah, salah. Minuman keras kan salah nggak ada, gitu ya. Atau bisa jadi, ya apa namanya mungkin penambah ya obat-obat yang biasanya untuk menambah energi itu loh, umpamanya. Ya mungkin kalau butuh ya sesekali mungkin gitu ya. Tapi kalau umpamanya ya tidak usah saja. Ya, karena bisa jadi kadang jantungnya sudah nggak kuat, tapi apa namanya kita tidak punya sensor itu loh. Karena tadi dipaksa dengan suplemen-suplemen yang kemudian akhirnya sensornya rusak. Janjiannya tubuhnya itu jenis suara kuat, karena sensornya kadung rusak, akhirnya kadang masih dilakukan aktivitas berat, akhirnya kemudian ya sakit mamanya. Kalau itu tidak cocok silakan. Pokoknya hal-hal yang bisa merusak tubuh maka silakan dihindari. Contoh tadi begadang terlalu malam yang tidak ada gunanya. Nah, itu ya. Kalau begadang ada gunanya ya nggak apa-apa. Begadang ada gunanya tadi pengajian, ada gunanya, gitu ya. Atau hal-hal lain yang baik. Kemudian tadi mamanya merokok mamanya, atau mungkin minuman keras, insya Allah kalau kita nggak ada, insya Allah, gitu ya. Itu atau yang lain yang merusak tubuh kita dihindari jauh-jauh. Gitu ya. Emang, gitu ya. Gusti Allah dikai kesehatan, malah dirusak di ngawai dewe. Kan eman banget. Nah, iya. Lah memang biasanya pas nikmat sehat itu ya ora krosone pas loro kuwi. Itu ya nembe krasa ya Allah ya biyen diingatke ya tiba ya aku ora manut kan begitu. Monggo ini ya. Ini disiapkan dari sisi fisik kita karena nanti menuntut
fisik kita yang bugar agar bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Nah, sehat kan ya, puasa ya kuat, tarawih ya semangat, lungguh lama untuk zikir, untuk berdoa, untuk tilawah Quran ya kuat, hadir di masjid-masjid ilmu ya kuat, kan begitu. Nek fisiknya sehat, coba nek wis mumet tok, batuk pilek ngono, sujud ngono wis rekoso. Nah, ya sariawan tok ngono kadang wis rekoso gitu ya. Berarti tidak maksimal itu ketok sidik dan ketok sepele atau sakit gigi tok ngono wis rekoso banget itu loh. Apalagi kalau sakit-sakitnya yang parah yang lain. Maka ini kita siapkan insyaallah agar fisik kita sehat dan bugar sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Kemudian selanjutnya adalah persiapan dari sisi maliyah, i'dadul maliyah. Persiapan dari sisi harta. Oh ya tenanan nih bulan Ramadan kayak apa-apa munda. Nah, saya kira apa-apa selarang saya gimana ya. Beras itu lah 1000, cabai berapa? 80.000, ada yang 100.000. Nah, ini bukan untuk itu. Yang dimaksud di sini adalah kita nanti gunakan harta itu untuk memperbanyak sedekah. Syukur-syukur memberi makan orang yang berbuka puasa. Lah, penjaringan ini yang belum masuk untuk buka puasa bersama itu daftar. Karena pahalanya besar itu masalahnya. Penjaringan infak begitu coba. Yang buka puasa umpamanya ada 20 orang, 60 orang, penjaringan dapat pahala sebanyak orang yang puasa itu. Luar biasa banyak. Ini dalam rangka untuk memperbanyak infak sedekah. Syukur-syukur naik akeh duitnya digunakan untuk umroh di bulan Ramadan. Karena pahala umroh di bulan Ramadan sama dengan dia melaksanakan haji. Pahala lipat ini. Jadi bukan karena gue tuku baju anyar, bergomangan enak-enak, bukan, tapi digunakan untuk memperbanyak infak sedekah, digunakan syukur-syukur bisa untuk umroh. Minimal ya infak sedekah tadi ya, setiap hari infak ya, walaupun panjangan mohon maaf itu infaknya kemarin jadi gondol orang, mudah-mudahan yang gondol itu dapat hidayah nanti ya. Tapi sama panjangan dapat pahala sudah nanti ya, karena panjangan sudah berinfak. Nanti Amir nanti setiap 2 hari sekali apa dibongkar gitu aja, walaupun dapatnya berapa gitu ya, tidak usah lama-lama nanti ya, biar orang kedisian ya, bisa jadi dia memang sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan ya, mudah-mudahan nanti dia mengambil itu dapat hidayah, bahkan nanti bisa mengganti dengan ya beribu-ribu kali lipat nanti mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Ya ini jadi persiapan dari sisi harta ya, untuk memperbanyak infak sedekah, atau kali sudah masuk nisab dan haul itu digunakan untuk zakat. Silahkan pokoknya perbanyak infak sedekah nanti di bulan Ramadan. Nah, nek baju anyar kuatku ya alhamdulillah. Nek ora kuatku ya ora apa-apa. Oh, enggak ada aturannya kudu tuku klambi anyar, kan enggak ada. Terus aku kebiasaan wae terkadang masalahnya. Nah, itu. Padahal itu pas yang ngono ku ya pas lagi mahal-mahalnya. Nek patuku wis saiki ya, mungkin lagi rada murah ya, kan gitu ya. Tuku sih saiki nek duit. Karena duit itu salah satu dipikir banget ngono wae. Nah, termasuk ya umpamanya nanti pasangan hidup kita, istri kita umpamanya itu mungkin tidak terlalu banyak menghabiskan waktunya di dapur, sekali tuku ora apa-apa. Ben istri kita itu ya iso menghatamkan Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Tapi yang masak terus itu kan ya harus segera hatam-hatam, memang. Walaupun ya itu pahala itu ya. Tapi kan kalau umpamanya bisa dipersingkat, itu kan nanti bisa digunakan waktunya yang lain untuk tilawah Quran lah, untuk sholat sunnah dan lain sebagainya. Ini tadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini persiapan nanti harus kita lakukan, dan persiapan ilmunya insyaallah kita sampaikan pekan depan dan seterusnya. Tidak ada, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.